Pihak kepolisian pun akhirnya menemukan satu kantong plastik berwarna hitam di dalam lemari yang dimana pas itu dibuka ya udah pasti itu isinya kerangka. Halo semuanya, kembali bersama gue Ayu Herlina. Minal aidin wal faizin semuanya, mohon maaf lahir dan batin ya, kita bertemu lagi di bulan April setelah lebaran. Ya gue mohon maaf banget ya, sebelum-sebelumnya emang gue kurang konsisten dalam mengupload video at least sekali seminggu gitu ya. Cuman ya apa daya, gue tuh orangnya sibuk banget guys gitu. Jadi tolong dimaklumkan kalau misalkan kalian pengen gue fokus di YouTube full time bener-bener dalam seminggu bisa 7 kali upload, subscribe dan tolong share video-video gue. Makanya harusnya bulan Ramadan kemarin gue dapat informasi yang baik-baik gitu ya, yang berkah gitu dan yang saling kasih mengasihi gitu. Taunya gue dapat info yang naas banget, yang bikin kita semua tuh sadar dan harus introspeksi diri. Oke, gak usah lama-lama, kalau lo suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke videonya. Ke ceritanya. Oke guys, jadi pada tanggal 20 Maret tahun 2025 tahun ini, bulan Ramadan kemarin, dan 10 hari sebelum lebaran ya, tepatnya malam Lailatul Qadar itu baru dimulai, warga Bantul, Yogyakarta itu dihebohkan sama penemuan kerangka yang diduga adalah mayat seorang perempuan. Dan yang lebih shocknya lagi, kerangka ini tuh ditemuin di kamar kosan seorang pria di daerah Donokerto, Kretek, Kabupaten Bantul, Jawa Tengah, Yogyakarta. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke detail kejadiannya, gue bakal kenalin ke kalian siapa sih pelaku di balik semua ini gitu ya. Karena ya kayak orang-orang bilang, tak kenal maka tak sayang. Bukan berarti gue yang psikopat ya, awas lo, gue ajar lo satu-satu. Langsung aja tanpa basa-basi, Muhammad Raffi Ramadan, atau kita panggil aja Raffi. Nah, Raffi ini berusia 24 tahun, sama kayak gue. Tinggal di sebuah kos dengan ibu kandungnya di daerah Gading Lumbung, Donotirto, Kretek, Bantul, Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi ibu kandungnya ini emang udah pisah sama bapaknya, makanya si Raffi ini ngikut sama ibunya di kos. Oke, Raffi ini terkenal sebagai pribadi yang tertutup, introvert, dan jarang atau nggak mau kenal sama orang baru gitulah. Susah lah untuk dia beradaptasi sama orang yang baru. Nah, walaupun si ibunya sama si Raffi ini tinggal di kosan berdua doang nih, tapi dia ini ternyata dari keluarga yang terpandang di daerah lingkungannya gitu. Karena ternyata kakeknya si Raffi ini adalah mantan mantan pejabat pemerintah Kelurahan Bantul, Yogyakarta. Dan bisa dibilang keluarganya si Raffi ini adalah keluarga yang serba kecukupan gitu ya. Jadi walaupun kakeknya doang yang dipandang, tapi ya biasalah terbawa-bawa juga lah sampai anak cucunya gitu kan. Dan untuk korbannya sendiri adalah pacar dari si Raffi ini sendiri ya, dari pelakunya ini sendiri, yang bernama Engel Dika Puspita. Kita panggil aja dia Puspita. Nah, si Puspita ini dia umurnya 23 tahun, 1 tahun lebih muda daripada si Raffi. Nah, si Puspita ini dari Sumberdadi, Melati, Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah, yang bisa dibilang jaraknya dari Bantul itu 24 km. Kalau dari Jakarta itu anggaplah dari Jakarta ke Bogor gitu. Nah, si Puspita ini ternyata punya karakter yang 180 derajat beda banget dari si Raffi ini. Kalau si Raffi kan tadi introvert, tertutup, dan segala macamnya lah. Kalau si Puspita, dia tuh punya kriteria yang egois, gak sabaran, pemarah, dan kasar. Dan ternyata kalau dihitung-hitung mereka ini udah pacaran ya. Kalau ini kan sekarang tahun 2025, mereka pacaran dari 2019. Berarti bisa dibilang udah 5 mau jalan 6 tahunan lah.
Nah, selama 5 tahun mereka ngejalanin hubungan ya, mereka pacaran gitu ya, itu mereka pacaran ya kayak biasa-biasa aja ya, normalnya kayak orang pacaran pada umumnya lah ya. Cuman beberapa tahun belakangan ini ternyata si Raffi ini bilang kalau dia sering mendapatkan kekerasan fisik dari si Puspita. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita baca-baca di artikel gitu ya tentang kriminal-kriminal AP gitu kan, biasanya tuh pihak cewek yang jadi korban gitu sama kekerasannya para laki-laki. Tapi yang ini beda. Ternyata kekerasannya tuh dari pihak perempuan. Nah, pada saat konferensi pers, si Raffi ini tuh juga bilang kalau dia sempat dipukuli, dibentak, dimaki-maki, bahkan sampai dipukul pakai gagang sapu guys sama si Puspita ini. Kayak lu bayangin aja dah, ada cewek yang setega itu bisa ngelakuin KDRT gitu ya, walaupun mereka belum berumah tangga, sama cowoknya sendiri gitu. Emang tuh si Raffi kagak putusin aja tuh ceweknya. Lu kata nih orang satu kagak berusaha untuk menghindari nih cewek jahanam. Berusaha, sumpah. Berusaha, dia tuh ampe bener-bener ngudahin putusin si Puspita berkali-kali, Puspitanya kagak mau. Terus juga dia udah ampe kabur-kaburan. Lu tahu dia kabur-kaburan ke sana kemari, masih juga ditemuin sama si Puspita ini. Ibaratnya lu mau kabur sampai lubang semut juga gue temuin. Itu kata si Puspita. Nah, jadi guys, gue ceritain lagi nih, gue jelasin lagi nih. Tadi kan gue di awal sempat ngomong si ibu kandungnya si Raffi sama Raffi kan tinggal bareng tuh di kos. Nah, sementara si Puspita ini tuh kosnya 24 kilometer dari Bantul gitu kan. Nah, mungkin si Raffi ini juga tinggal bareng sama si Puspita. Jadi dia tuh bolak-balik gitu ya. Mungkin karena di sini nggak ada keterangannya. Gue coba cari-cari di artikel, bukan artikel apa sih, kayak di Google segala macem, itu tuh kagak ada keterangan kayak si Raffi ini bolak-balik kosan ibunya, kosan si Puspita gitu, nggak ada guys. Jadi kemungkinan besar kayaknya dia sih bolak-balik, tapi mungkin lebih dominan tinggal bareng sama si Puspita ini. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu kronologi kejadian kenapa si Raffi ini bisa tega menghabisi nyawa pacarnya sendiri. Oke, tepatnya tanggal 25 September tahun 2024 kemarin, belum nyampe setahun, masih berbulan-bulan yang lalu gitu kan. Jam 9 pagi, mereka berdua ini tuh lagi bebenah kosan. Nah, si Puspita dia tuh lagi goreng bakso di dapur, sementara si Raffi ini lagi cuci piring di dapur. Nah, ternyata si Puspita ini pas lagi goreng bakso ini ditinggal guys masakannya untuk nyapu gitu, nyapu sebentar. Dan ternyata pas Puspita balik lagi ke dapur, dia ngeliat baksonya gosong. Nah, di saat baksonya dia ini gosong, kalian tahu kan apa yang terjadi? Iya, dia nyalah-nyalahin si Raffi, dia marah-marahin si Raffi, dia maki-maki si Raffi, yang seolah-olah ini tuh kayak kesalahannya si Raffi banget gitu. Bahkan guys, parahnya si Raffi ini tuh sampai dipukul pakai gagang sapu sebanyak 5 kali di bagian badan belakangnya si Raffi. Nah, mungkin kalian bakal berpikir kalau si Raffi ini bakal diem-diem aja, kayak bertahun-tahun dia dikasarin sama si ceweknya. Enggak, dia nggak bakal mungkin diem aja di situ. Mungkin si Raffi ini juga udah emosinya udah maksimal banget ya, dikasarin mulu kerjaannya tiap tahun gitu ya. Akhirnya kalian tahu si Raffi ngapain, si Puspita, dia giniin si Puspita. Iya, dia leher si Puspita. Biar ini aja, biar gue kagak kena dolar kuning, terus juga biar gue ngeditnya enak, nggak perlu di blur segala macem gitu. Kalian ngerti kan gue gitu. Si Raffi lehernya si Puspita. Nah, padahal guys, asal kalian tahu di saat si Raffi ini lagi si Puspita, Puspita ini tuh lagi nangis-nangis kayak mohon ampun gue nggak bakal kasarin lu lagi. Nggak didengerin sama si Raffi, dia terus wajahnya si Puspita ini ampe membiru, ampe bengkak, ampe ngeluarin busa dari mulutnya, dan akhirnya nadinya si Puspita pun berhenti alias sudah meninggoy. Nah, setelah berhenti tuh denyut nadinya si Puspita, dia si Raffi akhirnya coba ngecek lagi tuh denyut nadinya si Puspita bagian tangan. Dicek, oh kagak ada. Oh, berarti udah beneran meninggal nih orang gitu kan. Si Raffi akhirnya membawa jas hujan dan juga selimut untuk menutupi badannya si Puspita. Kalian mau tahu setelah kejadian si Raffi
si lehernya Puspita ini, kalian tahu si Raffi ngapain? Habis dia selimutin jas hujan segala macam ke badannya si Puspita yang udah kagak ada, dia tidur bareng badannya si Puspita yang udah meninggoy selama 2 minggu. Kalian tahu video klipnya ini kagak? Si siapa? Avenged Sevenfold yang A Little Piece of Heaven. Itu lu ke YouTube sekarang. Lu udah di YouTube. Lu ketik A Little Piece of Heaven Avenged Sevenfold, lu lihat video klipnya sama persis itu versi animasi. Oke, kalian udah ngebayangin tadi A Little Piece of Heaven versi Indonesianya, sekarang lu bayangin jadi gue. Baru kelar seminggu lebaran nih, baru dapat informasi soal saling kasih mengasihi dan saling cinta satu sama lain dan saling berkah dan memberkahi. Gue dapat informasi begini dari tim gue yang buat skrip. Apa gue kagak puyeng pala gue, ya kan? Puyeng, lu aja puyeng, apalagi gue yang tahu duluan. Oh my god. Udah lanjut. Oke, setelah 2 minggu si Raffi ini tidur bareng sama si badannya si Puspita yang udah kagak ada itu, dia memutuskan bukan buat buang, bukan. Lu mikir si Raffi bakal buang? Kagak. Jadi si Raffi ini memutuskan untuk nginep dulu ke kosan temennya selama 3 bulan di mana itu nama dia? Di Sleman, di daerah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Kalian bayangin. 3 bulan, bukannya langsung dibuang tuh 2 minggu, 3 bulan, didiemin dulu. Gue masih gamut buat ngebuang tuh jasad. Kan apa gitu. Nah, selama 3 bulan si Raffi ini nginep di rumah kosan temennya. Akhirnya si Raffi ini balik lagi tuh ke kosannya yang ada si badannya si Puspita itu ya. Di tanggal 7 Desember 2024, dia sekalian mau beres-beresin kosan dan juga kerangkanya si Puspita. Nah, kira kerangkanya, rambutnya, perhiasan, pakaian si Puspita dimasukin semua ke dalam kantong sampah plastik gitu. Dan nyatanya si Raffi ini tuh bakal ngebawa kantong sampah kerangkanya si Puspita ini ke kosan yang berada di daerah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Tapi si PA ini ternyata ninggalin kantong plastik sampahnya dia itu di depan kosannya dia gitu. Ngerti gak lo? Jadi dia kan abis beres-beres kosannya nih sama si Puspita kan. Maksudnya kosannya dia sama Puspita. Itu dia taruh kantong plastik sampah yang berisikan kerangka di depan kosannya mereka berdua. Nah itu. Nah si kerangka Puspita ini pun akhirnya, lu tahu diambil sama siapa? Ya diambil sama tukang sampah gitu kan. Untungnya belum ketahuan di situ sama tukang sampah. Nah kalau ketahuan sama tukang sampah, apakah gak shock? Apakah gak shock tuh tukang sampah pengen kerja, lu malah nyediain kerangka manusia di dalamnya gitu. Raffi, gue gampar lu ya. Nah si tukang sampah ini tuh masih mengira kalau kantong plastik sampah itu isinya ya sampah biasa, bukan kerangka manusia. Siapa yang bisa nyangka kayak gitu kan? Ya intinya nggak ketahuan lah di situ. Nah si Raffi yang notice kalau di depan kosannya itu udah nggak ada kantong kerangka plastik sampahnya si Puspita itu, udah nggak ada lagi. Dia panik. Nah akhirnya dia cari-cari tuh tukang sampah yang biasanya ngambil-ngambilin sampah di depan kosannya. Dan akhirnya ditemuin lagi lah tuh kan si kantong sampah kerangkanya si Puspita ini sama si Raffi dibawa lagi sama dia ke kosan ternyata. Dan selang beberapa hari setelah kejadian itu, tepatnya pada tanggal 20 Desember tahun 2024, si Raffi bawa lagi nih kantong plastik sampah kerangkanya Puspita ini ke penginapan di daerah Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah setelah nyampe di penginapan itu, si Raffi ini langsung bergegas untuk memisahkan daging dan lemaknya si Puspita ini dari kerangka tengkoraknya si Puspita, yang dimana itu sebelumnya sempat direndam dulu pakai deterjen pencuci baju. Dengan sangat teliti dia mencongkel daging dan lemak milik si Puspita ini dari tulangnya Puspita tanpa menggunakan alat sajam apapun. Jadi kayak ini daging, terus kayak lu baru kelar makan daging ayam, ya kan tuh masih ada kan biasa di paha atas, paha bawah gitu kan.
Terus suka nempel kan tuh daging congkel-congkel ame dia gitu kan. Nah, setelah daging dan lemak sudah mulai terpisah nih dari tulang-tulang, nah dia udah mulai memisahkan. Jadi si lemak sama dagingnya ini dibakar sama si Raffi, sementara si tulang-tulangnya ini tuh tetap ditaruh di kantong plastik sampahnya dia itu. Terus tulangnya dibuang apa kagak tuh Kak? Enggak, belum dibuang sama dia. Dibalikin lagi tuh ke kamar kosannya si Raffi. Nah, demen banget. Udah gue bilang abis ini lu ke Avenged Sevenfold A Little Piece of Heaven, itu udah yang paling bener. Itu udah yang paling mirip banget sama kejadian yang satu ini. Dan disimpan lah tuh kan di kosannya milik berduanya si Raffi sama si Puspita lagi tuh kerangkanya. Dia balik lagi tuh ke kosan ibunya si Raffi, tepatnya di Bantul, Yogyakarta. Nah emang itu keluarganya si Puspita emang kagak nyariin tuh, kagak usah diajarin. Udah pasti nyariin. Nah akhirnya pihak keluarga korban pun melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dengan laporan orang hilang. Tanpa berpikir panjang, polisi pun akhirnya menerima laporan ini dan mulai pencarian orang hilang ini di tanggal 20 Maret tahun 2025. Bulan puasa tuh polisi nyari si orang hilang ini. Dan polisi pun langsung melakukan pengecekan di tempat tinggalnya si Puspita dengan si Raffi. Nah setelah polisi nyampe nih ke kediamannya si Puspita sama si Raffi ini, kosannya mereka berdua gitu ya, si pihak kepolisian ini tuh menemukan ada satu buah motor yang diduga ini tuh miliknya si Puspita. Nah di sini polisi tuh masih mikir kalau ada motornya kagak ada orangnya nih. Dan setelah melihat ada motor kagak ada orangnya, ya udah tuh si polisi tanpa basa-basi langsung mendobrak pintu kamar kosannya si Raffi dan Puspita dan langsung melakukan pengecekan di setiap sudut ruangan kosannya mereka. Dan setelah pihak kepolisian menggeledah setiap sudut ruangan yang ada di kosan itu, pihak kepolisian pun akhirnya menemukan satu kantong plastik berwarna hitam di dalam lemari yang dimana pas itu dibuka ya udah pasti itu isinya kerangka dan ini diduga adalah kerangkanya si Puspita. Bukan diduga lagi, pihak kepolisian ini bukan diduga lagi, ini udah real kerangkanya si Puspita. Dan setelah melihat kejadian itu, udah pasti langsung dihubungin tuh si Raffi. Raffi lu di mana? Gue cari lu sampai ke ujung dunia. Oke. Setelah itu Raffi pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Raffi pun di sini akhirnya terbukti bersalah dan polisi pun menyita barang-barang bukti seperti kartu SIM, sepeda motor Scoopy, koper berwarna hitam dan silver. Ada 2. Dan silver, pernak-pernik plastik sampah hitam besar dan sebuah handphone milik Puspita. Dan pada akhirnya si Raffi pun dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 339 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dan itulah kasus Raffi Ramadan, tepatnya di bulan Ramadan kemarin kerangkanya baru ditemuin, baru bisa dikubur. Dari bulan September sampai bulan Maret, Lebaran kemarin, itu badannya si Puspita tuh masih ada kerangkanya di kosan. Jadi sama sekali kagak dibuang, bahkan buat dikubur atau kayak dilarutin di asam segala macam kagak gitu. Lu gak kebayang baunya kayak gimana gitu kan. Aduh, gue udah pusing banget deh dengar berita-berita kayak gini gitu kan. Jadi ya gue tahu sih maksudnya di sini mungkin Raffi ada dendam yang terpendam gitu ya, karena dia kan sering dikasarin sama ceweknya. Tapi lu juga punya 1001 cara buat mudahin hubungan lu sama cewek toksik kayak gitu. Dan ini pelajaran juga buat kalian, ya mungkin kalian belum nikah atau mungkin kalian udah nikah, punya pasangan yang main kasar, main tangan. Rata-rata dari pengalaman gue gitu ya, pengalaman orang-orang di sekitar gue, orang-orang yang emang demen main kasar segala macem, itu emang susah dihilangin dan bahkan sampai nggak bisa dihilangin gitu. Poinnya adalah lu nggak bisa ngontrol orang juga nggak bisa ngontrol kita. Kita ngontrol diri kita sendiri aja guys. Udah, that's it. Jangan pernah berhenti buat baik, jangan pernah menyakiti seseorang dengan kata kasar segala macem. Seperti biasa, itu khotbahan gue setiap video-video gue.
Dan buat yang pengen request bisa tulis aja di kolom komentar, Kak, tolong dong besok bikinin video ini gini. Tulis aja di kolom komentar. Dan gue di sini juga nge-review video-video horor. Kalau kalian ngerasa punya pengalaman horor pribadi bisa banget di-share ke gue. Bisa kirim fotonya, videonya, dan juga tulis panjang teksnya tuh pengalaman horor kalian kayak gimana. Bisa banget untuk langsung aja ke DM TikTok dan juga IG gue yang ada di sini. Dan mungkin segitu aja untuk video hari ini. Gue mohon maaf kalau terdapat kesalahan atau kurangnya informasi. Dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue Ayu Helena, see you in the next video. Bye-bye.